Kita tahu bahwa kasus Subang itu kan sangat alot sekali ya Bang ya. Sehingga kemudian lama terungkap kasusnya. Kenapa? Katanya ini dugaan daripada netizen semuanya. Ada di antara para pelaku dan dalang itu juga yang turut membantu dalam hal menutupi kasus itu. Sehingga kemudian bahwa ada ancaman bertebaran kemana-mana kepada para saksi. Termasuk juga yang saya dengar adalah ada sebuah ancaman terhadap Danu selama 2 tahun itu, baik fisik maupun psikis. Pertanyaannya adalah untuk klien abang, yaitu saudara Ramdhanu. Berani-beraninya klien abang Ahid ini ya, yang turut membongkar, mengatakan dengan yang sebenar-benarnya kepada penyidik bahwa kemudian siapa saja yang terlibat. Karena kita tahu refleksi atau dampak dari kemudian klien abang mengakui, kemudian mengatakan yang sebenarnya, membongkar yang sebenarnya, akhirnya adalah berdampak pada pidana-pidana yang lain. Misalnya pidana ada OOJ, ada kemudian pelaku pembunuhannya, ada juga dugaan TPPU-nya. Bagaimana menurut Abang Ahid? Baik, terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan ya di awal bahwa bukan hal yang mudah buat klien kami untuk membongkar kasus ini, karena memang seyogianya sesuai dengan salah satu menjadi pertimbangan kenapa LPSK kemudian mengajukan permohonan JC klien kami ini adalah karena adanya ancaman terhadap Ramdhanu ini. Maka ketika Ramdhanu yang sudah sedemikian luar biasa berani mengungkap kasus ini, tentunya hal ini juga harus kita berikan apresiasi begitu kepada Ramdhanu, karena dengan keberanianlah, dengan kesadaran dirinya, dengan keikhlasan dirinya lah akhirnya dia berani membongkar kasus pembunuhan Subang ini. Sudah mandek kasus ini dan hampir tidak ada titik terang dalam kasus ini begitu. Nah, kemudian dari pengungkapan kasus Subang, alhamdulillah akhirnya terbuka beberapa tindak pidana yang menyertai pembunuhan ini begitu. Baru-baru ini juga klien kami yang lain, yakni saudara Dedi FN begitu, dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jabar terkait dengan adanya tindak pidana korupsi atas bantuan operasional sekolah begitu ya bos, yang terjadi di yayasan tempat sekolah ini berada, sekolah yang dikelola yayasan milik saudara Yosep ini begitu ya. Terus kemudian ada lagi tindak pidana OOJ ya, atau obstruction of justice begitu ya, menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan. Akhirnya terbongkar setelah tindak pidana pembunuhan ini terbongkar, kemudian mengikuti tindak pidana korupsi terhadap bos bantuan operasional sekolah atas yayasan yang dikelola oleh saudara para tersangka ini. Terus kemudian ada tindak pidana obstruction of justice begitu. Artinya kita semakin terbuka bahwa salah satu berkat dari keberanian Danu dalam mengungkap kasus ini, kasus pembunuhan ini, terungkaplah tindak pidana lain yang memang beberapa tahun mungkin sudah ditutupi oleh para pelaku begitu. Coba bayangkan, dana bos ini kan dana pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak. Ternyata dalam prakteknya untuk kasus ini ternyata terjadi penyelewengan begitu. Baik, terima kasih Bang Ahid, pengacaranya Danu. Yang terakhir nih Bang ya, bagaimana pendapatnya Bang Ahid nih sebagai pengacaranya Danu terkait dengan pra peradilan yang telah diajukan oleh Mimin CS, dan bagaimana juga pendapat Abang ini bahwa kita tahu pengajuan pra peradilan itu kan hanya 3 orang, yaitu Ibu Mimin, Arigi dan Abi saja, tetapi kok kenapa Pak Yosep itu tidak diajukan ya? Itu Bang pertanyaan yang terakhir. Terima kasih ya Bang ya. Ya, menarik sekali pertanyaan terakhir ini. Mencermati belakangan ini
adanya pra peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum atau yang diajukan melalui kuasa hukum dari Mimin, Abi dan Arigi begitu ya, terhadap proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Nah, pertanyaannya kenapa cuma 3 tersangka saja yang diajukan pra peradilan, sementara Yosep yang notabene adalah pelaku atau notabene adalah tersangka juga ternyata tidak diajukan pra peradilan. Ini kenapa begitu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan buat kami selaku kuasa hukum Ramdhanu ya. Kenapa hanya 3 orang saja yang diajukan pra peradilan terhadap proses penetapan tersangka? Kami bisa menyimpulkan bahwa dengan kata lain, ketika Yosep tidak mengajukan pra peradilan, berarti Yosep mengakui dong atas penetapan tersangka tersebut begitu. Artinya penetapan tersangka yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada Yosep sudah tepat sesuai dengan hukum begitu. Karena kalau penetapan tersangka yang diberikan kepada Yosep ternyata unprocedural atau tidak sesuai dengan hukum, harusnya Yosep mengajukan pra peradilan. Kan begitu, logika sederhananya kan jadi seperti itu ya. Nah, kenapa ini Yosep tidak mengajukan begitu? Berarti kita juga bisa menganggap bahwa selain penetapan tersangka sudah sesuai dengan hukum, alat bukti yang menjadi syarat sahnya seseorang untuk menjadi ditetapkan sebagai tersangka berarti sudah terpenuhi dalam kasus Yosep begitu. Nah, terkait dengan 3 orang yang mengajukan pra peradilan ini, kami sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku begitu. Artinya apa? Artinya bahwa undang-undang memberikan hak kepada warga negara jika merasa ya, dalam kata kutip, jika merasa, saya ulangi, haknya dilanggar oleh pihak tertentu dalam proses penyidikan terkait dengan status tersangka. Undang-undang memberikan ruang untuk itu begitu. Nah, tinggal dalam prosesnya apakah ternyata nanti dalam proses persidangan itu dikabulkan atau tidak, itu masing-masing nanti kita lihat prosesnya begitu. Nah, kalaupun nanti ternyata proses pra peradilan itu ternyata penetapan tersangkanya dibatalkan oleh pihak pengadilan begitu, pihak kepolisian dalam hal ini penyidik bisa melakukan penyelidikan ulang dan bisa menetapkan status tersangka sekaligus menahan terhadap 3 pelaku ini. Dan jika ternyata pra peradilannya ditolak begitu, artinya penetapan tersangka ketiga orang ini adalah sah secara hukum, pihak kepolisian bisa langsung menahan mereka, dan kita mendorong untuk itu. Kenapa? Karena ini ada hak yang dilanggar oleh ketiga tersangka itu, hak korban, hak keluarga korban yang dilanggar oleh para tersangka ini harus diberikan oleh hukum dalam hal ini. Walaupun kita sama paham tentang asas praduga tak bersalah ya, tapi paling tidak dengan adanya penolakan pra peradilan atas putusan yang diambil oleh majelis nanti, kami menuntut kepada pihak kepolisian agar segera menangkap dan menahan ketiga tersangka tersebut begitu. Nah, kami berharap kepada kepolisian, kami mendukung pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini, karena kami juga meyakini bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan status tersangka terhadap ketiga orang ini menurut kami sudah sesuai dengan prosedur. Kenapa kami bisa katakan seperti itu? Karena ketika kami mengikuti 3 kali rekonstruksi, 2 kali prarekonstruksi dan 1 kali rekonstruksi, di situ jelas bahwa peran masing-masing kelima tersangka ini apa dalam pembunuhan itu jelas sekali di situ. Digambarkan dengan jelas, gamblang dan tuntas peran masing-masing si Danu, Yosep, Arigi, Mimin dan Abi. Jadi saya pikir polisi sudah tepat ketika menetapkan ketiga orang ini sebagai tersangka begitu untuk kasus pembunuhan ini begitu. Tidak ada keraguan kalau menurut kami atas proses penetapan tersangka ini.
Jadi secara hukum juga sudah dipenuhi oleh pihak kepolisian, dan kami berharap kepada masyarakat untuk mari kita bersama-sama mendukung pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini secara terang benderang agar keadilan terhadap semua pihak terjadi atau terpenuhi di situ. Mungkin itu saja dari kami. Semoga bisa memberikan pencerahan serta gambaran kepada kita semua tentang bagaimana proses hukum yang sedang terjadi terhadap kasus pembunuhan Subang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.